Saya tahu caranya agar dolar ini kembali ke 16.000 bahkan mungkin bisa 15.000 lagi. Tapi salah satu syaratnya, kalian mau nggak kalau BBM, terutama BBM subsidi, ini dicabut dan harganya naik? Mau? Halo, saya Cikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Di sosial media geger setiap dolar naik, selalu kita melihat unggahan protes semua orang. Kita tahu dan saya pun setuju bahwa dolar ini seperti temperatur tubuh kita. Kalau naik terus, artinya tubuh kita tidak dalam kondisi sehat. Tetapi, mengapa semua orang merisaukan hal ini? Bagaimana kalau saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita sedang menyuntikkan vaksin yang sedang membuat tubuh kita ini memang demam. Tapi nantinya saat kita sembuh, kita akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mari kita bahas. Oke, Mas Doni. Kenapa, maksudnya pertanyaan basicnya, kenapa kalau dolar mau turun, maksudnya berarti rupiah menguat kan? Rupiah menguat, BBM bersubsidi ini, subsidinya harus dikurangi. Dan kemungkinan harga BBM subsidi ini akan dinaikkan. Ada dua penyebab dolar ini menguat dan rupiah itu melemah. Satu adalah jika negaranya ini memang gagal. Dalam artian tidak ada perputaran ekonomi dan akhirnya membuat semua orang dan literally hampir semua orang ini akhirnya pergi, tidak berinvestasi dan akhirnya tidak ada dolar sama sekali di negara itu tadi. Itu satu. Yang kedua adalah, ya kita tahu saat asing ini tidak memiliki kepercayaan lagi untuk menaruh uang dolar mereka di Indonesia. Satu, negara gagal, Indonesia bukan negara gagal. Kedua, kepercayaan itu kemudian menjadi hilang dan mereka tidak menaruh lagi. Ini dicurigai. Beberapa persen diantaranya adalah hukuman yang diberikan kepada Indonesia oleh pemberi rating. Karena misalkan kemarin Indonesia menolak bantuan IMF, ditambahin utangnya tapi kita bilang kalau itu nggak perlu. Dan juga ketidakpercayaan mereka terhadap penanganan atau strategi fiskal Indonesia yang dianggap membahayakan kondisi keuangan bangsa jika ternyata tetap nekat masih menjalankan MBG, melakukan hal-hal yang dirasa tidak perlu seperti Kopdes dan sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja yang dipertanyakan oleh semua orang, mengapa negara-negara lain krisis tapi Indonesia masih memberikan subsidi BBM kepada masyarakatnya. Perlu kalian ketahui, kalau kalian lupa bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang belum menaikkan BBM subsidinya. Negara tetangga kita jauh sudah menaikkan BBM mereka dan tidak tersedia BBM subsidi. Dan bahkan Amerika pun saat ini kesulitan membeli BBM dialami oleh hampir semua warga negaranya. Tapi apakah secara instan kalaupun memang BBM subsidi ini dinaikkan akan membuat, saya bilang salah satunya tadi. Iya, maksudnya tapi akan membuat dolar ini bisa turun sebegitu jauhnya begitu. Karena pemberi rating ini pasti akan mengatakan bahwa kamu akhirnya ngaku kalau kamu ini sedang sakit, kalau kamu sedang krisis. Kalau kamu akhirnya mau nyimpan uangmu dan nggak kamu belanjakan ke hal-hal yang tidak menguntungkan. Ingat ya, tidak menguntungkan. Sedangkan Pak Prabowo ini menganggap bahwa memberikan makan kepada anak-anak di usia pertumbuhan mereka ini adalah sebuah investasi yang tentu saja nggak bisa dihitung menggunakan dolar, yen, ataupun pound sterling. Ini adalah investasi yang terbesar untuk Indonesia emas nanti. Maka disinilah letak permasalahannya. Jika kalian mau, 15.000 itu langsung bisa tercapai. MBG dihentikan, bensin dinaikkan, dan semuanya itu akan instan. Mungkin kurang dari 1 bulan, ini akan kembali normal. Oke. Tapi kenapa Pak Prabowo lebih memilih, maksudnya investasi ini kan sebenarnya kalau kita bilang ya, banyak juga orang-orang bilang, ya ini investasi jangka panjang. Cuma kan kalau di saat sekarang mungkin orang-orang juga merasakan krisis yang cukup, maksudnya menekan kantong mereka seperti yang dirasakan. Banyak netizen mungkin, gimana ya bahasanya, ini kan justru akan membahayakan posisi Pak Prabowo sendiri. Mungkin dengan kekecewaan yang terjadi di internet ini malah bisa menggulung posisi Pak Prabowo dan mungkin malah bisa ada demo berjilid-jilid lagi. Saya pikir itu karena banyak sekali anak-anak muda dan juga orang-orang yang protes ini tidak menyadari bahwa saat ini adalah saat yang paling tepat dan tidak ada saat yang lain. Wis wayahe, dan hanya inilah wayahnya atau saatnya. Karena setiap negara itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan undian saat mereka memiliki bonus demografi. Bonus
demografi Indonesia ini dijadwalkan akan mulai bertumbuh di tahun 2030 dan mengalami puncaknya di 2045, tepat 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Kalau kita menghitung maju 2045, itu artinya 19 tahun yang akan datang. Dan bayangkan anak-anak usia 5, 4, hingga usia 10 tahun yang merupakan penerima MBG paling optimal, ini usianya akan di usia prima mereka, di usia produktif mereka. Dan mereka lah yang akan menentukan nasib kita semua, yang akan menjadi kakek-kakek, om-om, dan siapapun itu juga. Dan di saat itulah kita akan mengalami bonus demografi yang diharapkan. Ini akan bisa memberikan lompatan kesejahteraan yang sangat besar kepada Indonesia. Dan jika tidak sekarang, maka waktunya akan terlambat. Jika kita tidak menggunakan bonus demografi ini secara tepat, maka kita hanya akan dibanjiri oleh anak-anak muda usia produktif yang akan tetap menjadi budak negara-negara lain yang tentu saja lebih pintar, lebih maju, dan mereka lebih berani untuk menjajah negara orang lain. Oke, tapi ini kan pasti para pemerintah juga nggak hanya memenangkan program ini tanpa alasan, Mas, dan membiarkan dolar ini tetap naik. Tapi menurut Mas Denny sendiri, apakah pada akhirnya pemerintah ini akan, maksudnya dengan kalau dolar tetap kian menguat ya, akan tetap menaikkan BBM subsidi juga kalau misalkan ini udah nggak bisa tanggulangi? Saya lihat angkanya akan menyentuh 20.000, baru pemerintah akan memikirkan untuk menaikkan BBM subsidi atau memotong lagi anggaran MBG. Dan jika ternyata angkanya sampai 25.000, saya yakin BBM subsidi pasti akan dinaikkan dan MBG pasti akan dipotong. Pemerintah sebenarnya mengetahui tentang krisis ini, tapi seperti kita ketahui, Pak Prabowo adalah seorang militer TNI yang melihat ini adalah peperangan yang sudah skalanya itu perang dunia ketiga, yang efeknya juga akan hampir sama. Tidak ada peluru berdesingan, misil yang berterbangan kecuali di tentu saja Timur Tengah, tetapi efek pembunuhnya ini sama-sama mematikan. Jadi apa yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah strategi peperangan, seperti misalkan tidak menunjukkan kelemahan atau mengakui kelemahan, mengakui krisis, dan tetap berusaha untuk memberikan hal paling mendasar dalam kehidupan bangsa yang paling banyak kategorinya, menengah ke bawah atau masyarakat miskin, dengan tetap memberikan makan kepada mereka. Yang di dalam makanannya itu tadi terkandung juga nilai-nilai bisnis dan juga penyaluran distribusi transaksi secara langsung yang menguntungkan mereka tanpa kehadiran pihak ketiga. Dan juga bantuan secara langsung, seperti misalkan mengapa kemarin Pak Prabowo saat Idul Kurban atau Idul Adha membagikan hingga 1.000 kurban bantuan presiden ke seluruh Indonesia. Jadi kalau saya pikir ini adalah kepedulian yang sangat luar biasa. Ya walaupun ini adalah kewajiban presiden, tetapi belum pernah ada presiden yang mau senekat ini merubah pola hidup bangsa Indonesia yang sudah ketahuan selama berpuluh-puluh tahun ini hanya terjebak di middle income trap itu tadi, dan tidak akan bisa keluar dari hal itu jika kita tidak senekat sekarang ini. Pertanyaan terakhir, Mas. Cuman berarti Pak Prabowo ini juga sebenarnya sambil cek ombak, bahasanya seperti itu. Saya pikir dalam peperangan tidak ada sebuah teori yang akan sahih dan pasti akan berhasil. Ini adalah sebuah hal yang ya kita tidak bisa bilang coba-coba, tapi satu-satunya yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita mau jujur, toh kenaikan dolar tidak berimbas secara langsung, kecuali kalian memiliki anak di luar negeri yang harus dikirim SPP-nya dan meningkat. Atau kecuali kalian perlu mendatangkan spare part atau bahan dasar dari luar negeri, terutama negara-negara yang menggunakan dolar dalam ekspor-impornya, sehingga kalian perlu menaikkan hasil dari apa yang kalian atau output dari produksi kalian ini tadi. Tetapi untuk semua kebutuhan yang ada di dalam negeri kita, dikonsumsi oleh negara kita sendiri, maka ini tidak terdampak. Dan kalaupun ternyata kita harus mengekspor, yang mana Indonesia diharapkan tidak menjadi negara importir. Makanya Pak Prabowo menginginkan sekali ada swasembada setelah beras, ini swasembada pangan, adalah hal yang kita harapkan. Akhirnya kita memproduksi apapun yang kita dapatkan di dalam negeri. Sumber daya dari dalam negeri, sumber daya alam dan manusianya, dan kita jual ke luar negeri dan mendapatkan dolar dari hasil transaksi itu tadi. Ini yang harus kita lakukan. Dan juga bagaimana kita mulai bermigrasi dari kendaraan bensin atau combusting engine ke dalam electricity atau EV. Ini adalah hal yang harus mulai kita galakkan agar kita tidak terjebak pada siasat petrodollar yang memang dilakukan Amerika untuk mempertahankan hegemoni negara mereka.
Saya tetap yakin bahwa kita menuju ke arah yang benar, walaupun kita melaluinya dengan tidak mudah. Analoginya tetap sama, vaksin sedang disuntikan, kita seperti sebuah negara yang memang sedang gagal. Tapi pada kenyataannya, kita menuju ke kesehatan yang lebih kuat. Dan apapun yang tidak membunuh kita, akan membuat kita lebih kuat daripada sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.